Namun, karena ada program kreatif mahasiswa yang mengharuskan kalian juga bisa menulis ya di awal-awal semester, maka inisiatif dari IKM dan BPOM menyelenggarakan workshop ini. Yang Ibu sampaikan cukup banyak ya. Yang pertama adalah tentang ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian, kemudian yang kedua itu adalah etik penelitian, dan yang ketiga adalah perumusan masalah penelitian. Kalau Ibu lihat pretest tadi, dengan akurasi lebih dari 60%, Ibu rasa kalian semua itu sudah mengetahui ya, apa itu metode penelitian. Namun mungkin akan Ibu ulang lagi ya, supaya kalian lebih mengenal apa itu ilmu pengetahuan, metode ilmiah ya. Nah, ilmu pengetahuan dan metode penelitian, ilmu pengetahuan itu lahirnya sebenarnya dari metode ilmiah. Jadi sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runut melalui metode ilmiah. Nah, sedangkan metode ilmiah atau metode penelitian ini adalah prosedur atau langkah-langkah secara sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi dari kumpulan beberapa metode ilmiah sehingga didapatkan suatu ilmu pengetahuan. Secara umum, rancangannya itu dimulai dari observasi, kemudian identifikasi cakupan masalah, ya, kemudian kerangka teori, hipotesis, konsep-konsep definisi operasional, rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis, interpretasi, sampai dengan pengembangan teori atau mengaplikasikan hasil penelitian. Nah, setelah diaplikasikan, akan diobservasi lagi, dilihat lagi cakupan masalahnya, dan seterusnya. Sampai terbentuk suatu ilmu pengetahuan. Nah, yang mungkin perlu kalian bedakan ya, antara metode berpikir, sistematika ilmiah, dan metode ilmiah. Nah, jadi metode berpikir itu lebih cenderung secara praktisnya. Ada yang tahu apa itu deduktif dan induktif? Silakan. Apa itu deduktif dan induktif? Ya, Ibu mau kenalan sama yang tingkat 1 nih. Dea Puspa. Apa itu deduktif? Pola dasar umum khusus, Bu. Ya? Pola dasar umum khusus. Kurang jelas Ibu dengarnya ya. Pola dasar umum khusus. Yang lain? Rabiatul Adawiyah. Ini yang paling tinggi nilainya tadi ya. Apa itu deduktif dan apa itu induktif? Izin menjawab. Ya, silakan. Suara ulun jelas lah, Bu? Ya, jelas kedengaran. Ya, silakan. Deduktif adalah paragraf gagasan utamanya terletak di kalimat atau paragraf sedangkan. Terus kalau induktif? Paragraf induktif itu jenis paragraf yang
berkebalikan dengan paragraf deduktifnya, Bu. Gagasan utama paragraf induktif itu di akhir kalimat dalam paragraf. Oke. Jadi walaupun kita tidak lepas dari bahasa Indonesia, tapi yang Ibu sampaikan di sini adalah metode berpikir. Ada yang metode berpikir deduktif dan metode berpikir induktif. Ya, metode berpikir deduktif artinya itu dari fenomena masalah. Ya. Jadi fenomena masalah, realita yang ada ya. Kemudian dia dipikirkan secara rasional. Yang disebut di sini meneliti konsep antar variabel. Nah, sementara metode berpikir induktif adalah metode berpikir terhadap yang sudah ada. Jadi teori yang sudah jadi. Kemudian menyusur ke pemikiran empirik, mengurai. Ya. Nah, namun di metode berpikir antara rasional dan empirik itu tidak ada masih gap ya, rasional dan empirik. Namun di metode ilmiah, metode berpikir deduktif tadi dengan melihat adanya realita dunia, fenomena masalah, maka akan muncul atau kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada. Ya, jadi sekian banyak masalah diidentifikasi masalahnya yang spesifik. Nah, kemudian ditentukan rumusan masalah. Nah, setelah menemukan rumusan masalah, maka akan dipikirkan ya variabel-variabel konsep dari berdasarkan teori-teori. Sehingga dikumpulkan teori-teori tersebut, muncullah kerangka pemikiran. Nah, dari kerangka pemikiran tadi, untuk menyelesaikan masalah, maka ditarik kesimpulan sementara atau hipotesis. Nah, dari hipotesis ini dilakukan pengujian. Dan pengujian ini adalah fakta yang ada. Nah, setelah dilakukan pengujian, maka akan ditemukan hasil dan baru disimpulkan untuk digeneralisasi pada keadaan yang lain di masalah yang spesifik tersebut. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara metode berpikir dengan metode ilmiah. Next-nya adalah, nah jadi dari fakta-fakta tadi, hasil dari metode ilmiah, ada fakta ya, kemudian beberapa kumpulan fakta dari hasil penelitian, maka disebut dengan faktor. Beberapa faktor menghasilkan proporsi. Beberapa proporsi menghasilkan konsep, kemudian menghasilkan teori, sampai menghasilkan dalil dan hukum. Nah, jadi dari dalil-dalil dan hukum tersebut, maka jadilah satu disiplin ilmu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira udah tahu aja ya? Tadi lancar aja menjawabnya. Oke, next-nya adalah etik penelitian. Nah, syarat utama penelitian adalah harus etis, di mana ada dua isu yang harus dipenuhi. Etis dalam isu ilmiah, yaitu harus penting, harus konsisten, harus valid. Sementara isu etikanya itu harus berprinsip keadilan, harus ada manfaat, dan menghormati orang lain. Nah, itu kenapa semua penelitian di Indonesia itu wajib dilakukan uji etik penelitian, terutama penelitian-penelitian kesehatan yang melibatkan manusia dan hewannya dan makhluk hidup. Dan kita menggunakan pedoman etik dari WHO CIOMS 2016. Nah, prinsip penelitian
Ini tadi yang ada 4 ya. Penting, konsisten, valid, dan etis. Yang pertama adalah penting. Tidak ada yang lebih penting dari apa yang kalian mau teliti. Nah, untuk menyampaikan bahwa penelitian itu adalah penting, kalian harus menyampaikannya di latar belakang. Ya. Sepenting apa masalah penelitian yang akan kalian teliti. Nah, kemudian yang kedua adalah konsisten. Dari awal mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan rumusan masalah, sampai menentukan tujuan, sampai seterusnya sehingga mendapatkan hasil dan kesimpulan, itu harus konsisten. Kadang-kadang karena proposal itu hanya dibuat sampai prosedur kerja, ya, tidak direncanakan untuk hasil dan kesimpulan, akhirnya di tengah jalan melenceng dari tujuan. Begitu mau bikin kesimpulan, ternyata kesimpulan apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Nah, jadi ini sangat penting, harus ada konsistensi, sehingga juga ada rencana untuk bagaimana pelaksanaan penelitian, bagaimana hasil yang didapatkan ya. Maksudnya variabel apa yang perlu dicari. Kemudian harus valid ya, dan harus etis. Nah, perumusan masalah penelitian ini tidak lepas dari apa yang kita tuliskan di latar belakang. Nah, jadi begitu kita tuliskan latar belakang, baru merumuskan masalah penelitian, kemudian jadilah judul penelitian. Nah, kadang-kadang secara tidak sadar ya, orang-orang itu lebih suka menentukan judul terlebih dahulu, baru mencari masalah. Dan itu Ibu rasa cukup sulit. Justru lebih mudah kalau kalian membuat latar belakang dulu, melihat, mengidentifikasi masalah dan dampak, baru kemudian begitu melihat ada celah atau gaps, baru bisa menentukan rumusan masalah. Nah, jadi yang konsisten tadi adalah latar belakang ya, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertanyaan penelitian, kalau di tempat kita itu disebut dengan rumusan masalah. Jadi dalam bentuk kalimat tanya. Dan perumusan masalah ini harus sesuai ya, atau sinkron dengan hipotesa penelitian. Jadi hipotesa penelitian ini tergantung dari apa jenis hipotesanya, kemudian taraf penerimaan hipotesa, serta keaslian penelitian. Keaslian penelitian itu artinya penelitian yang akan dilakukan itu tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi benar-benar orisinil, novelty ya, kebaruan. Nah, kita lihat bagaimana cara menentukan, membuat latar belakang. Ya, jadi dari mengidentifikasi masalah dan dampak. Sebenarnya dari 1, 2, dan 3 ini bisa tidak berurutan ya, memulainya. Misalnya kalian mau lihat dari 1, ada masalah atau kalian mengidentifikasi masalah di sekitar kalian ya, yang bisa dilihat, yang bisa diobservasi sendiri, baru ke area spesifik, menentukan ketertarikannya pada bidang apa. Baru elaborasi dengan melihat atau membrowsing hasil-hasil penelitian orang lain. Kemudian menentukan di mana sih yang belum diteliti orang.
atau masalah yang belum diselesaikan oleh penelitian orang lain. Maka itu muncullah gap atau kesenjangan. Dan dari kesenjangan itu atau ada ruang kosong itu, maka kalian bisa menentukan, oh aku mau menelitinya di bagian ini. Nah, atau mau dirubah urutannya, misalnya dari area spesifik dulu. Ketertarikan pada suatu bidang tertentu ya, misalnya bidang mata kuliah ya, bisa kalian tentukan. Nah, baru melihat masalah apa yang paling menarik atau yang paling tren saat ini. Itu bisa. Atau bisa juga dari elaborasi dulu. Misalnya kalian browsing di Google Scholar. Browsing yang paling baru misalnya ya. Kemudian bisa ke masalah dan area spesifik, baru muncul gap. Namun pada penulisannya tetap dimulai dari masalah dan dampak ya. Kemudian area spesifik dan elaborasi. Baru muncul rumusan masalah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita diskusi ya. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya ke rumusan masalah. Jadi setelah selesai kalian merumuskan sudah ada masalah, identifikasi masalah, dampaknya apa ya. Kemudian sudah ketemu gap-nya, maka bisa dirumuskan pertanyaan penelitian. Jadi hanya satu kalimat tanya, apa yang kalian tanyakan. Nah, kemudian dari pertanyaan itu kita tentukan tujuannya. Dari satu kalimat tanya rumusan masalah, itu ditentukan tujuan umumnya. Jadi kurang lebih sama pertanyaan penelitian dengan tujuan umum. Hanya saja tujuan umum itu adalah bukan kalimat tanya. Nah, setelah tahu tujuan umum, bagaimana kita bisa melaksanakan tujuan umum ini, kita perlu ada tujuan-tujuan khusus. Nah, ini secara konsep tujuannya, ada yang tujuan umum itu adalah bagian atau kesatuan dari beberapa tujuan khusus, seperti yang B ya. Ada yang melingkupi tujuan umum, kemudian tujuan khususnya secara stratified ya. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Nah, manfaat ini harus dijelaskan manfaatnya kepada siapa, ya. Kepada siapa, kemudian apa manfaatnya? Apakah secara teoritis atau secara praktis? Nah, untuk yang secara praktis, ini harus bisa dijelaskan oleh calon peneliti, oleh penulis, apa yang bisa dilaksanakan, ya. Jadi bukan yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi praktisnya nih untuk siapa? Artinya manfaat praktis ini adalah manfaat jangka pendek. Yang setelah kalian selesai, kalian bisa langsung menyampaikan manfaat itu kepada siapa yang kalian tujukan ya. Ini konsisten ya dari rumusan masalah, tujuan, manfaat. Nah, tujuan ini akan dijawab di kesimpulan. Dan untuk mencapai tujuan perlu ada hipotesa ya, kemudian ada kerangka konsep, ada landasan teori, dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, lihat ya. Nah, jadi konsisten itu ada 7 komponen yang harus konsisten. Jadi tadi rumusan masalah dengan tujuan itu harus konsisten. Jadi jangan sampai rumusan masalahnya itu jauh berbeda dengan tujuan penelitian.
Nah, kemudian mengidentifikasi jenis masalah penelitian secara statistik. Jadi dari tujuan saja kita sudah tahu penelitian itu apakah analitik, apakah deskriptif ya, apakah eksperimen, analitik apakah eksperimen atau observasional. Nah, kemudian membuat hipotesis penelitian. Ini juga harus konsisten dengan rumusan. Bagaimana bisa membuat hipotesis? Gimana caranya? Hipotesis ini kan dugaan sementara. Untuk bisa menduga sesuatu, kita harus punya bekal ya. Bekal artinya kita harus cari tahu dulu supaya bisa menentukan dugaannya, hasilnya bagaimana. Jadi dari teori-teori yang kita kumpulkan. Nah, setelah itu menentukan desain penelitian. Karena tadi di tujuan sudah ada kata kunci ya. Misalnya kata kuncinya adalah di tujuan umum itu menggambarkan faktor-faktor ya. Nah, berarti itu kan keywordnya itu adalah jenis penelitian deskriptif. Nah, baru ditentukan desain penelitiannya. Kemudian menentukan besar sampel. Ini harus sesuai, harus konsisten dengan desain penelitian yang kalian pilih. Setelah itu merencanakan uji hipotesis. Uji hipotesis itu adalah pengujian. Pengujian terhadap hipotesa yang telah disampaikan tadi ya. Kemudian yang ketujuh ini penting ya. Kadang-kadang tidak terpikirkan karena memang di panduan merencanakan hasil itu tidak termasuk secara ini ya, secara khusus di bab 3. Akan tetapi kalian bisa mulai merencanakan hasil itu dengan menggunakan tabel dummy atau tabel kosongan rencana untuk hasilnya kira-kira apa ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga itu valid. Valid itu apa artinya? Ada yang tahu nih? Valid itu apa? Tadi yang nilainya kedua terbaik. Adisti, mana Adisti nih? Adisti, apa itu valid? Adisti yang tingkat 2 ya? Hadir? Oke. Yandika baru masuk atau udah dari tadi gabung? Yandika? Nazmi? Tahu valid itu apa? Ingin menjawab, Bu. Valid Ya, itu sah. silakan. Valid itu sah. Valid itu sah. Ya, ada yang lain? Valid itu sah. Izin menjawab, Bu. Ya, Valid silakan. itu benar. Valid itu benar. Ya. Terus apa lagi? Izin jawab, Bu. Mempunyai basis logika dan fakta. Mempunyai Basis logika dan fakta. basis logika dan fakta. Oke, lagi. Ada lagi? Nah, izin menjawab, Bu. Valid itu tingkat kebenarannya tinggi, Bu. Tingkat kebenarannya tinggi. Nah, jadi ya dari sekian definisi tadi, ini harus diterapkan di dalam menyusun proposal penelitian. Jadi harus valid. Yang pertama adalah validitas seleksi. Seleksi di sini antara lain adalah kalian menyeleksi baik itu sampel ya, itu harus benar-benar sesuai. Kemudian validitas informasi termasuk teori-teori ya, dan hasil itu juga harus valid. Bagaimana bisa suatu hasil penelitian bisa valid? Yang pertama ya instrumennya,
harus valid ya. Nah, jadi instrumen penelitian walaupun Ibu belum tidak masuk di situ, nanti yang menyampaikan instrumen penelitian bukan Ibu ya. Artinya alat untuk mendapatkan hasil adalah instrumen penelitian. Tapi instrumen ini tidak berarti adalah misalnya pipet atau mikroskop, bukan seperti itu ya. Jadi instrumen penelitian adalah alat untuk menghasilkan data. Jadi dia bisa berupa kuesioner ya, misalnya kuesioner pengetahuan. Berarti hasilnya nanti adalah mau tingkat pengetahuan atau bagaimana ya. Kemudian kalau bisa jadi instrumennya adalah parameter pemeriksaan. Misalnya parameter pemeriksaan glukosa dengan VOCT ya. Nanti hasilnya adalah glukosa. Nah, jadi bisa kalian bedakan antara instrumen ya, instrumen dalam artian adalah alat dengan instrumentasi penelitian. Jadi instrumen penelitian itu adalah alat untuk mendapatkan data atau hasil penelitian. Nah, kemudian mengontrol perancu. Dari instrumen yang kita gunakan atau prosedur yang kita gunakan, itu harus dikontrol perancunya atau hal-hal yang berpengaruh. Bisa jadi kita kontrol di sampelnya ya, atau misalnya itu adalah eksperimen lab, bisa dikontrol di suhu, di ruangan ya, di kelembapan dan sebagainya ya. Kemudian generalisasi penelitian. Jadi dalam artian dari satu masalah spesifik yang kalian pilih itu harus bisa general ke keadaan yang sama. Mungkin misalnya ya, apa yang kalian lakukan dengan nanti dilakukan oleh orang lain, hasilnya akan sama. Misal, kalian menguji, melakukan pemeriksaan glukosa dengan VOCT. Ya. Apa yang kalian lakukan, instrumen yang kalian yang gunakan itu sesuai, kemudian jika diulang oleh orang lain, itu akan mendapatkan hasil yang sama. Itu artinya ya, generasi penelitian. Jadi tidak hanya terbatas, karena ini penelitianku, terserah aku, bukan seperti itu ya. Jadi harus valid tadi. Jadi generalisasi penelitian. Next-nya adalah, ini kita kembali lagi ke masalah ya, karena tadi sudah tahu itu penting ya, penting artinya kalian harus bisa mempertahankan bahwa yang akan kalian lakukan ini adalah sangat penting. Kemudian tadi ada konsisten, dan ada valid, dan ada etis. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah ya dengan baik. Yang pertama adalah masalah yang diambil harus benar-benar menarik, minimal menarik minat kalian ya. Jadi si peneliti sendiri harus berminat dengan apa yang mau diteliti. Nah, kemudian pemecahan masalah harus bermanfaat bagi orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Jadi begitu kalian mengidentifikasi masalah, maka penelitian yang akan kalian lakukan ini adalah misinya adalah untuk memecahkan masalah yang ada. Ya. Kemudian yang ketiga, masalah tersebut harus sesuatu yang baru. Atau ini yang disebut dengan novelty ya. Jadi tidak boleh itu sudah diteliti oleh orang lain ya. Jadi dia harus ada kebaruan, apa kebaruan dari penelitian terdahulu. Nah, masalah yang baik itu mengundang rancangan yang lebih kompleks. Artinya setelah selesai masalah ini kalian selesaikan dengan penelitian kalian, akan ada lagi masalah lainnya yang bisa diselesaikan lagi ya. Masalah tersebut dapat diselesaikan dalam suatu penelitian sesuai waktu yang diinginkan.
Ya, penelitian itu kan bermacam-macam ya. Jadi penelitian yang sangat singkat ya, kemudian ada penelitian yang sampai multi-years. Nah, kalau kalian mungkin akan dibatasi dengan masa ya. Kalau PKM mungkin masa kontraknya. Kontrak program kreatif mahasiswa itu biasanya 6 bulan. Kemudian kalau KTI atau skripsi juga ada batasannya ya. Nah, jadi kita harus lihat batasannya itu, batasan waktu. Ya, kemudian masalahnya tidak bertentangan dengan moral, karena ini harus etis tadi ya. Nah, kriteria yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui masalah yang baik adalah banyak melakukan pengamatan, ya, kemudian membangun sikap kritis, artinya menanyakan. Karena ini adalah kerjaan kalian ya, sebenarnya kan sendiri yang mau ya. Tanyalah pada diri sendiri, ini kenapa ya, sebelum orang lain menanyai, sebelum penguji menanya ya. Jadi tanyakan terlebih dahulu sehingga jawaban itu akan kalian cari. Ya, sehingga menambah pemahaman terhadap latar belakang yang kalian susun. Membaca publikasi ilmiah ya di bidang yang kalian mau itu ya, baik itu jurnal, laporan berkala, bisa melalui Google Scholar ya, Google Cendekia. Kemudian memaparkan diri pada stimulasi atau iklim ilmiah, misalnya hadir di diskusi, ini termasuk ya workshop ini, dan lain-lainnya. Cara menemukan suatu masalah penelitian itu sebenarnya sangat banyak ya. Salah satunya adalah yang pertama banyak melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan atau fenomena kesehatan dengan cermat dan jeli. Kemudian bangun sifat kritis yang sehat sehingga selalu mengajukan pertanyaan mengapa, kenapa, apa sebabnya, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, membaca publikasi ilmiah di bidang kesehatan, baik jurnal, laporan berkala, terbitan terutama melalui mesin pencarian artikel. Besar masalah dan dampak. Untuk menentukan atau mencari besar masalah dan dampak, ada beberapa metode untuk menunjukkan besarnya masalah. Yang pertama adalah membandingkan masalah tersebut dengan tempat lain, misalnya tempat ini dengan itu ya. Kemudian yang kedua, membandingkan masalah tersebut dengan waktu sebelumnya. Kemudian membandingkan masalah dengan target yang diharapkan atau standar ya. Kemudian yang keempat, masalah tersebut memberikan dampak yang besar, baik itu bagi suatu komunitas maupun secara individu. Nah, ini ada penjelasan lagi nih, macam-macam area perspektif tadi ya, besar masalah tadi. Contoh penelitian dengan meneliti prevalensi diare. Diagnostik tadi ya, mencari cara, metode, alat untuk mendiagnosa diare yang tidak akurat atau mendiagnosa hal lain. Kemudian faktor risiko, dalam mencari faktor risiko tentang terjadinya diare. Pengobatan, meneliti uji bahan obat anti diare. Nah, sedangkan area spesifik patofisiologi ini melakukan pemeriksaan zat tertentu atau mikroorganisme penyebab diare seperti amoeba, bakteri, dan lain sebagainya. Elaborasi, yaitu menuliskan dan mengidentifikasi beberapa penelitian yang terkait. Ini contoh. Ya, jadi ini ya, menuliskan dan mengidentifikasi beberapa penelitian yang terkait. Artinya kalian mencari sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi 3 atau berapa ya. Kemudian kalian susun di dalam satu tabel. Kemudian tujuan elaborasi ini adalah memberikan gambaran apa saja yang sudah diteliti orang lain, ya. Kemudian
misalnya kita memilih area spesifiknya adalah diagnostik. Jadi, elaborasikanlah penelitian yang telah dilakukan berdasarkan area spesifik yang kalian pilih. Jika di dalam satu penelitian terdapat 2 area spesifik, ya berarti dua-duanya. Ya, dua-duanya. Caranya disusun di contohnya ya. Elaborasi ini opsional ya. Opsional, jadi ini contohnya bisa kalian tambah kolom ya. Kalau di sini Ibu contohkan dari nomor, kemudian peneliti dalam kurung tahun ya, tempat penelitiannya di mana, kemudian desainnya apa ya, apakah penelitian analitik, apakah penelitian deskriptif ya, kemudian populasi penelitian dan sampelnya, dan hasil. Nah, nanti kalau sekian banyak, dari sekian banyak dilihat ya, dilihat di bagian mana yang ada gap atau ada kesenjangan, di bagian mana yang bisa menyelesaikan masalah yang sudah kalian identifikasi. Ya. Ada pertanyaan ya? Dikembalikan ke moderator. Tolong diaktifkan kamera aja. Terima kasih kepada Ibu Riko SPD MSD yang telah menyampaikan materinya. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk membuka mic-nya dan dengan menyebutkan nama dan prodinya, ataupun dengan mengisi link yang telah kami bagikan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya ya. Izin masuk Ibu. Di sini kami sudah mendapat pertanyaan dari Muhammad Mufid, STR TLM semester 1. Pertanyaannya, izin bertanya, adakah indikator yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tingkat validasi yang tinggi? Jika ada, mohon dijelaskan. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Ibu? Ya, cukup jelas ya. Pertanyaan dari Mufti ya tadi ya. Indikator bahwa dia valid itu pada saat pengujian. Nanti hasil yang sudah di semua tahap sih ya. Jadi dari penentuan besaran sampel itu sudah ada rumusnya. Kemudian ada patokannya ya. Kalau kalian mau pertanyaannya itu penelitiannya itu adalah prevalensi, itu harus lebih dari 200 sampel. Nah, misalnya seperti itu ya. Sudah ada ketentuannya dari besar sampel. Kemudian kalau dari instrumen itu kan ada ini ya, ada validasi metode namanya. Jadi dari validasi metode itu bisa dilihat apakah metode atau alat tersebut bisa digunakan untuk penelitian. Jadi namanya divalidasi. Kalau alat biasanya dikalibrasi, ya. Tuh, alat dikalibrasi. Nah, kemudian kalau hasil sudah dapat data, misalnya sudah dapat data, dimasukkan di uji statistik. Ada yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau memenuhi validnya, berarti dia sudah valid. Mungkin itu yang bisa Ibu jawab ya. Jadi memang selalu ada di tiap tahapan itu ada indikator-indikator bahwa dia valid atau tidak. Baik, terima kasih Ibu.
Di sini kami juga sudah mendapat pertanyaan dari Regina Putri Amalia dari D3 TLM semester 3. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi jika hasil dan kesimpulan yang tidak sesuai dengan tujuan utama penelitian yang kita lakukan, Ibu? Oke, bagaimana cara mengatasi ya? Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Ya, jadi sebenarnya tujuan itu adalah patokan kita untuk mengawal penelitian sampai ke hasil itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Namun di hipotesa itu kan ada, misalnya dia mau meneliti tentang efektivitas, ya, efektivitas suatu bahan alam, ya. Ternyata setelah pengujian hasilnya tidak efektif, padahal hipotesanya itu efektif. Itu tidak masalah, asalkan tujuannya tetap tetap mengawal dari prosedur kerja, itu tetap sesuai apa yang direncanakan. Kalau itu hasilnya tidak sesuai hipotesis, tapi kan tetap sama hipotesisnya. Misalnya dia pertanyaannya adalah bagaimana menentukan efektivitas dari zat A misalnya ya. Nah, hipotesisnya zat A efektif untuk membunuh bakteri B ya misalnya gitu. Nah, ternyata di pengujian dia tidak efektif hasilnya, maka di kesimpulan akan disebutkan bahwa itu tidak efektif. Nah, yang Ibu maksudkan tadi melenceng tadi, biasanya para peneliti ini begitu selesai proposalnya itu disimpan, ya, disimpan kemudian pergi ke lapangan dan melihat begitu banyak data, dikumpulin semua. Jadi lupa tujuan awalnya ini mau ngumpulin data apa, ya. Nah, kadang-kadang justru dari tujuan yang kita sudah pilih, sudah kita rencanakan, ini ada yang terlewat, tapi data-data yang lain itu malah lebih banyak. Nah, tetapi itu tidak bukan berarti penelitian ini sebenarnya tidak ada yang gagal. Ya, setiap penelitian itu tidak ada yang gagal. Bagaimanapun hasilnya masih bisa kita berarti selamatkan ya. Misalkan ada satu tujuan khusus yang tidak dapat datanya, tetapi kalian punya data yang lain. Ini bisa kita revisi tujuannya, ya. Tentu saja berkonsultasi dengan pembimbingnya ya. Nah, jadi kalau tujuannya direvisi berarti urutan-urutan yang lainnya juga ikut direvisi, termasuk tinjauan pustakanya, ya teorinya, dasar teorinya, sehingga apa yang sudah dilakukan itu tidak jadi sia-sia, datanya tetap bisa digunakan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Baik, terima kasih Ibu. Di sini kami sudah mendapat pertanyaan juga dari Taskia dari D3 TLM semester 1. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita mengetahui masalah yang kita teliti itu menarik? Ya, bagaimana ya caranya? Kalau kita mau tahu apakah masalah itu menarik, kita dulu tanyakan kepada diri kita, menurut kita itu masalahnya menarik atau tidak? Kalau menurut kita saja itu tidak menarik, bagaimana orang lain tertarik? Ya, jadi kita sendiri dulu menentukan, oh masalah itu menarik bagi kita. Nah, untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa supaya orang lain itu tahu apa yang kita inginkan atau apa yang kita pikirkan bahwa masalah ini menarik, kalian harus bikin latar belakangnya sehingga orang membaca itu juga tertarik. Itu ya. Jadi menentukan itu menarik atau tidak itu dari diri kita juga. Nah, tetapi ada lagi nih, di mana itu bisa menarik. Nah, misalnya itu adalah tren, lagi trennya di saat ini. Kemudian
itu topik hampir di semua lini masa ya, di TV misalnya, misalnya tentang COVID ya, semua bicara tentang COVID, oh itu menarik gitu ya. Ya, jadi bisa, tapi intinya dimulai dari diri kita juga. Oke. Nah, itu. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan terakhir dari Gusti Ananda Chandra Wijaya dari D3 TLM semester 1. Pertanyaannya, di bagian konsisten ada dibahas perihal hipotesis. Menurut pendapat Ibu, berapa persen hipotesis harus sesuai dengan kebenaran pada hasil akhir? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus. Bisa peneliti itu maunya hipotesis itu adalah hampir 100%. Nah, bagaimana bisa hampir 100%? Jadi datanya harus lengkap dulu supaya bisa menentukan hipotesis. Nah, makanya hipotesis itu letaknya adalah setelah tinjauan pustaka. Jadi kamu harus mengumpulkan, peneliti ini harus mengumpulkan pustaka apa yang berkaitan ya, yang mendukung. Nah, dari tinjauan pustaka yang banyak itu dijadikan satu landasan teori. Landasan teori yang mendukung nanti variabel yang mau diteliti. Nah, jadi karena sudah lengkap ya apa yang mau kita dapat, sehingga hipotesis yang kita sampaikan dari teori-teori itu kemungkinan ya, kita inginkan itu adalah 100%, hampir 100% ya. Nah, akan tetapi di perjalanan penelitian ini kan masih dalam tahap pengujian, apalagi kalau penelitian kesehatan yang berkaitan dengan makhluk hidup, bakterinya bisa aja dia tidak tumbuh, parasit bisa aja bermutasi, ya. Kemudian lingkungan lab bisa aja berubah, ada kontaminasi. Nah, jadi hipotesis itu adalah kepercayaan diri dari penulis. Nah, kepercayaan diri itu dari mana? Ya, dari pengumpulan teori-teori tersebut. Gimana, Gusti? Baik, terima kasih atas jawabanmu, sangat dapat diterima. Oke, terakhir ini ya. Ini, Bu. Ya, demikian ya apa yang Ibu sampaikan, dan diskusi kita ini mudah-mudahan bisa memberi pencerahan ya, bisa bermanfaat bagi kalian nanti yang berminat untuk ikut program PKM. Ya. Ibu akhiri penyampaian Ibu kali ini, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalikan ke MC ya. Terima kasih kepada Ibu Rektor SPDMSG yang telah memaparkan ulasan materi mengenai perumusan masalah penelitian. Kita masuki acara keempat, yaitu penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ada sesi dokumentasi, Ibu. Ya. Silakan untuk para peserta membuka kameranya biar kita dokumentasikan dulu. Slide 1, 2, 3. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, Ibu. Sama, mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Ibu mohon izin live duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.